lupakan yang lain. Dorongan untuk melakukan Pilih audit Amin. forensik Sirekap lewat lembaga independen dibuat. Dan sebelumnya Sirekap mendapatkan kecaman pasca pakar IT mendapat lokasi server Sirekap berada di luar negeri. Ya, dan pasca temuan ini disinyalir server Sirekap ini diam-diam pemirsa telah dipindahkan ke dalam negeri. Kemudian bagaimana pengaruh perpindahan server ini terhadap gaduhnya penghitungan suara pemilu 2024 lewat Sirekap? Kami bahas pagi ini dengan pemerhati telematika Roy Suryo dan juga ada dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat pagi, Bang Roy Suryo, Mbak Titi, apa kabar? Selamat pagi. Oke, kita ke Bang Roy terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan server, langsung saja ke intinya. Server Sirekap yang sebelumnya ini ditemukan pakar IT telematika berada di luar negeri. Begitu lalu saat menjelang katanya akan diaudit secara forensik, Bang Roy Suryo menemukan juga ini server Sirekap. Kemudian diam-diam katanya ya, diduga diam-diam dipindahkan kembali ke dalam negeri. Sebetulnya memang efeknya bagaimana, Bang? Baik, jadi Mas Andi, Mbak Titi, dan seluruh pemirsa iNews juga Mbak Titi, ya. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman di lapangan yang sudah berdarah-darah merasa, loh kok servernya tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata memang saya kemarin juga itu berhentinya itu kenapa? Bukan hanya membenahi 71.000 sekian yang error ya, masa errornya sampai itu jelas sudah melanggar karena data itu tadi di Singapura. Jadi sebelum ketahuan, sebelum kemudian diaudit forensik, ini dipindahkan dulu. Dan jejak digital ada, saya menyimpan semua rekapnya, mulai dari ketika masih berada di Singapura, di Allium Computing Co Limited, sampai dengan dipindah ke Indonesia. Dan menariknya masih ada nama Alliumnya gitu loh. Jadi dia lupa ada satu jejak digital yang saya sudah capture juga, itu Cina ada nama Alliumnya, cuman itu sekarang posisinya sudah ada di Jakarta. Jadi ini semata-mata hanya untuk menghindari sanksi atau untuk terhindar dari misalnya ada upaya, karena kemarin dalam konferensi pers 100 tokoh itu kan ada salah satunya adalah mantan Wakapolri ya, Pak Komjen Gresino, saya sebut saja beliau karena beliau juga teriak keras waktu itu. Kalau sudah ada kayak gini, ini sebenarnya server KPU udah layak di police line, udah layak karena sudah terjadi tidak pidana, ada pencurian suara, ada penggelembungan suara di situ. Nah, jadi sekarang malah dengan dipindahkan ke Indonesia, menurut saya bagus ini, lebih mudah untuk melakukan police line gitu loh. Jadi artinya ini blessing in disguise lah gitu. Jadi menurut saya alhamdulillah juga kecerobohan mereka ketika memindahkan itu akan membuka peluang bagi forensik IT untuk nanti mengungkapnya, Mas Aldi. Baik, kita mungkin ke Mbak Titi. Mbak Titi, menurut Mbak Titi sendiri ini mengenai alamat server dan juga penyimpanan data yang dipindahkan dari Singapura begitu ya ke Indonesia. Ini apakah kalau menurut undang-undang hal yang tidak diperbolehkan, dilarang? Karena kita ketahui bahwa di tahun 2019 juga beberapa kali dari Kominfo mengatakan bahwa data center itu bisa disimpan di luar negeri. Dari pandangan Mbak Titi bagaimana? Ya, pertama saya bukan ahli IT ya, dan saya tidak terlalu menguasai terkait dengan hukum IT. Tetapi pada dasarnya teknologi kepemiluan itu bukan hanya soal menggunakan teknologi, tetapi memastikan akurasi dan juga proses penghitas, bahkan dari mulai komunikasi publik KPU, bahkan saling bantah-bantah tuh ya, sempat juga muncul misalnya problem itu karena KPPS lalu kemudian dibantah dan seterusnya. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Jadi masalah kita adalah karena masalah pada teknologi dan akuntabilitas akhirnya mengurangi kepercayaan dari publik. Padahal ini roadmap kita itu ke depan adalah kita ingin ada perbaikan transformasi, tidak lagi manual tapi menggunakan teknologi agar lebih akurat, agar lebih cepat dan juga kemudian akuntabel. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh KPU. Jangan sampai orang lantas tidak percaya pada teknologi ya karena memang ada problem yang tidak mampu dijelaskan. Padahal kalau ini dijelaskan dengan baik, dia bisa menjadi prospek yang positif bagi pemilu kita ke depan. Mungkin sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin tapi ke Bang Roy Suryo dulu. Jika kemudian ini Bang Roy Suryo tadi bilang ini sudah bisa di police line begitu, KPU dengan pemindahan server secara diam-diam ini. Bang Roy, apakah ini kemudian tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi di masyarakat begitu jika kemudian akhirnya yang menemukan baru tim peneliti dan akhirnya ini sudah benar-benar dibuka ke publik begitu? Apa dampaknya begitu atas pemindahan ini di tengah kegaduhan yang memang sudah terjadi ya mengenai aplikasi Sirekap? Ya,
Yang pertama, saya sangat sependapat dengan pendapatnya Mbak Titi. Ya, jadi artinya ini ujung-ujungnya adalah kepercayaan kepada publik. Ya, kepercayaan publik kepada sistem pemilu ini. Jangan sampai justru dengan adanya teknologi itu malah membuat orang tidak percaya, distrust. Dan itu sekarang yang sedang terjadi. Gara-gara sistemnya error, gara-gara malah kemudian saling salah menyalahkan. Saya justru geram ya, kasihan dong petugas KPPS di seluruh penjuru Indonesia malah disalahkan soal handphone. Apa KPU membelikan handphone ya kepada para petugas KPPS? Kan tidak, gitu ya kan? Handphone dari para petugas KPPS itu Mbak Titi kemarin malah disalah-salahin gitu. Udah mending para petugas KPPS itu punya handphone Android gitu ya. Malah disalah-salahin, resolusinya kurang bagus lah, mereknya maaf dari negara tertentu saya nggak bisa sebut ya, gitu dan lain sebagainya gitu kan konyol gitu menurut saya ya, udah mending gitu kalau itu ada. Nah, jadi artinya gini, kalau sekolah polis lain itu nggak melanggar Mas Aldi, karena apa? Itu justru untuk membuat akhirnya polis lain itu bisa secara fisik, bisa secara digital. Saya yakin kepolisian bidang digital forensik itu juga akan mengerti caranya bagaimana mempolis lain secara digital. Jadi artinya tugasnya apa? Supaya tidak ada intruder. Kemarin kan masalahnya ada intruder, ada penyusup masuk, memasukkan program algoritma otomatis yang dia kemudian bisa melipat gandakan kolom tertentu. Nah itu, jadi artinya itu, tapi tetap perhitungannya tetap jalan supaya masyarakat tidak dirugikan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh teman-teman ICW, nah, itu saya salut kepada teman ICW, jalan terus ya. Ini juga harus dilakukan audit investigatif. Jadi bukan hanya audit IT forensik ya Mas Aldi, tapi dan Mbak Betty, tapi juga harus audit keuangan, karena ini anggarannya miliaran gitu yang digunakan untuk Sirekap, padahal konon ini hanya menjadi alat bantu. Nah, alat bantu kok anggarannya miliaran, itu kan Bang Roy, itu kan tadi yang seperti penghamburan uang negara. Itu Bang Roy bilang ini untuk menghindari intruder gitu. Tadi memang KPU mengatakan bahwa server KPU yang ada di luar negeri ini untuk luar negeri ini untuk mengantisipasi adanya serangan cyber. Bagaimana Bang? Bagaimana tanggapan Anda Bang Suryo? Nah, itulah. Jadi artinya mereka kemarin makan statementnya sendiri. Mereka katanya menarik niat jahat ya, ketika itu memindahkan di luar dan juga ternyata memindahkan di dalam negeri. Gitu. Baik. Bang Roy, kita tahan dulu, kita ke Bu Titi lagi. Ini Bu Titi, kita ketahui bahwa di sosial media banyak sekali unggahan yang juga viral mengenai dugaan adanya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu dan juga partai-partai tertentu. Dan banyak sekali menghilangkan suara caleg lain gitu, dari partai yang dipastikan tidak lolos ke parlemen begitu. Dan ini tanggapan Bu Titi bagaimana, dan bagaimana seharusnya pemerintah merespon hal ini ya, yang sudah mungkin menjadi perbincangan di banyak masyarakat terutama di sosial media. Iya, pertama begini Mbak, di dalam Sirekap itu ada dua data. Ada data berupa angka-angka yang literasi baik soal sistem yang berlaku di pemilu ataupun aturan main pemilu. Jadi banyak yang langsung kemudian merasa angka-angka di layar itu benar. Padahal ternyata sistemnya problem begitu ya, tidak bisa membaca secara akurat. Yang harus dibaca itu sebenarnya yang harus juga dirujuk hasil pindai tadi. Nah, hasil angka yang berasal dari foto C hasil. Nah, bagaimana kemudian ini bisa memicu kecurangan? Proses pengawas TPS, tapi juga jangan bayangkan petugas pengawas TPS itu bisa sepenuhnya bekerja seperti yang kita bayangkan. Oleh partai Sirekap ini harus diunggah 100% supaya tadi caleg-caleg itu tidak euforia tanpa data. Jangan bayangkan kan pasti ada yang mengatakan logika aja deh, semua saksi itu kan dapat, semua partai itu dapat salinan C hasil, itu teori. Prakteknya tidak begitu. Tidak semua partai dapat salinan C hasil. Tidak semua pengawas pemilu hadir di TPS ataupun di TPK. Nah, oleh karena itu, kalau diunggah semua, maka caleg itu bisa kemudian ikut mengawal suara dia. Selain juga caleg kita harus diedukasi, Mbak dan Mas ya, dan Pak Roy ya. Caleg juga harus bekerja secara rasional, pahami cara kerja Sirekap, pahami cara rekapitulasi di kecamatan, dan kawal suara begitu. Jangan sekedar mengandalkan angka-angka yang ternyata masih terdapat error gitu. Oke, nah angka-angka yang error inilah kemudian memang ya sumber permasalahan semua. Menyebabkan kegaduhan. Bang Roy ya, terkait dengan kegaduhan ini, terkait dengan pemindahan server dari Singapura ke dalam negeri begitu. Kalau misalnya secara audit digital forensiknya sendiri sebetulnya apa saja yang kemudian harus ditelusuri dan urgensi untuk menggunakan lembaga independen untuk mengaudit digital forensik
aplikasi Sirekap ini menurut Anda seperti apa? Ya, jadi gini, kenapa harus lembaga audiobonden? Supaya tidak terjadi kong kali kong atau happy pengki auditor tersebut. Karena kalau sekarang mereka mengatakan, oh kami sudah diaudit kok. Ya yang audit ya teman-temannya sendiri gitu loh. Artinya yang audit adalah lembaga yang itu juga kerjasama, kemarin sudah kerjasama, itu nggak bisa. Harus auditor independen. Bisa nyalek, memang itulah yang terjadi Mas Aldi di lapangan. Jadi terjadi transaksional, terjadi pertukaran, dan ini bahaya. Bahaya apa? Ini bisa mengubah nanti ketika kemarin tadi ada liputan di iNews ya, ada caleg yang kemudian sampai ribut ketika perhitungan hasil, itu yang terjadi karena mungkin saja saksinya lebih saksi partainya itu lebih berpihak kepada kandidat lain. Nah, kemudian jadi memang kita harus melihat ini secara 360 ya, saya menyeluruh tidak hanya dari aplikasi Sirekap mungkin ya, tapi memang juga bagaimana penghitungan di lapangan secara manual yang dilakukan gitu, tapi harus dikawal benar-benar ya. Betul sekali. Perjuangan kita tidak hanya setelah pemilu ya. Ini kita tetap harus kawal dan menciptakan sistem demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Dan juga transparansi itu harus benar-benar dijaga. Terima kasih Bang Roy Suryo dan juga Mbak Titi Anggraini atas waktunya di iNews Today iNews TV pada pagi hari ini. Terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Salam bermanfaat, Mbak Betty, Mas Ali, Mbak Titi. Sampai ketemu lagi.